Halo, selamat pagi teman-teman semua. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi exponential smoothing untuk forecast atau prediksi. Jadi, data yang kita pakai merupakan data yang dapat diolah menggunakan analisis time series. Untuk exponential smoothing itu ada beberapa tipe, yaitu ada single exponential smoothing, terus double exponential smoothing Holt, dan juga ada triple exponential smoothing Holt Winters. Jadi perbedaannya antara ketiga tipe tersebut yaitu untuk single exponential smoothing dia hanya menggunakan alpha atau yang menunjukkan levelnya. Kemudian untuk double exponential smoothing Holt itu dia terdapat dua pembobot yaitu alpha dan beta. Betanya sendiri itu untuk menunjukkan trennya. Sedangkan triple exponential smoothing Holt Winters dia ditambah dengan gamma. Jadi ada alpha, beta, dan gamma. Gamma itu menunjukkan musimannya. Lalu kapan sih kita menggunakan tipe-tipe exponential smoothing yang udah kita sebutin tadi? Jadi untuk penggunaannya yang pertama untuk single exponential smoothing dia dipakai ketika data memiliki pola acak. Kemudian untuk double exponential smoothing Holt itu digunakan ketika data memiliki pola acak serta membentuk tren naik turun. Kalau semisal triple exponential smoothing Holt Winters dia digunakan ketika data memiliki pola acak serta membentuk tren naik turun dan terjadi pola musiman. Nah, agar kita lebih mudah untuk menentukan metode yang dapat kita gunakan untuk data kita bisa lihat dengan melihat nilai kesalahannya atau SSE yang dihasilkan menggunakan R. Oke, sekarang kita masuk ke R-nya ya. Untuk data yang dipakai merupakan data keuangan bulanan. Jadi di awal yang pertama kita lakukan itu kita import data dulu. Sebelumnya kan kita import data by syntax di R-nya. Sekarang kita coba untuk import data menggunakan import dataset yang ada di environment. Kita pakai import dataset, kemudian kita pilih untuk from text dalam kurung base. Jadinya data yang kita pakai itu, data keuangan bulanan itu dalam bentuk file.txt. Nah, kita import dulu. Import. Nah, setelah kita import, nanti dia akan otomatis terbuka tabel data laporan bulanan yang berada dalam satu kolom dengan nama V1. Itu dia 60 baris ke bawah. Nah, setelah kita melakukan import data, kita buat semacam pemanggilan data di dalam variabel. Jadi, ketika dia import tadi, dia otomatis akan view datanya. Jadi, dia langsung buat variabel baru dengan nama data.laporan.bulanan. Nah, ini kemudian langsung di view, makanya dia bisa kebuka tabel di tab baru. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama data untuk memudahkan aja. Jadinya kita run. Oke, setelah itu kita definisikan variabel untuk data tersebut supaya memiliki struktur bulanan dengan range waktu selama 5 tahun dari 2015 hingga 2019. Jadi kan untuk data tadi dia kan ada 60 baris ke bawah, jadinya dia belum ada keterangan tahun berapa, bulan apa. Makanya kita harus buat definisi variabel itu untuk memiliki struktur dengan range waktu selama 5 tahun dari 2015 hingga 2019. Jadi ini maksudnya apa? Ini TS itu time series, jadinya ini ada Y atau value-nya itu data, kemudian dia dimulai dari tahun 2015 dan bulan pertama itu Januari, kemudian
yang terakhir itu tahun 2019 dan bulan Desember atau bulan ke-12. Kita run. Oke, setelah selesai kita run, kemudian kita buat plotnya. Kita plot time seriesnya untuk memperkirakan metode exponential smoothing apa yang sesuai dengan data tersebut. Jadi pada plot ini terlihat bahwa data keuangan bulanan mengalami tren dan kemungkinan terdapat faktor musiman. Jadi kemungkinan bisa pakai triple exponential smoothing, tapi supaya kita lebih mantap untuk menentukan metode yang akan kita pakai, kita langsung masuk aja ke analisis exponential smoothingnya. Jadi untuk pengecekannya kita coba satu persatu tiap tipenya. Jadi yang pertama kita akan coba untuk menggunakan single exponential smoothing. Nah, untuk model terbaiknya kita setelah melakukan perhitungan atau analisis exponential smoothing ketiga tipe, kita harus melihat sum square error-nya atau SSE-nya. Jadi kita nanti akan pilih SSE yang paling kecil yang kita gunakan untuk forecasting. Jadinya tipe exponential smoothing mana yang paling bagus adalah tipe yang memiliki SSE paling kecil. Oke, kita coba yang pertama ini single exponential smoothing. Jadinya kan tadi di awal untuk single exponential smoothing dia kan menggunakan pembobot alpha. Jadinya untuk alfanya ini kita isi data, kemudian betanya ini false, gamanya juga false karena dia tidak perlu diisikan untuk single exponential smoothing. Kemudian kita run. Nah, setelah kita run, kita panggil variabel for single-nya. Jadi single exponential smoothing tadi dibuat variabel baru namanya for single, itu untuk single exponential smoothing. Kemudian kita panggil untuk melihat hasilnya. Nah, ini di sini ada Holt-Winters exponential smoothing without trend and without seasonal component. Jadinya alfanya ini ada 0,3623755, kemudian betanya false, gamanya false. Setelah itu kita melihat SSE-nya, sum square error-nya berapa, kita run. Nah, itu menghasilkan SSE sebesar 63561,8. Terus kita coba plotkan hasilnya. Nah, di sini di bagian plotnya ini dia menunjukkan trennya untuk single exponential smoothing. Setelah itu, setelah kita coba untuk single exponential smoothing, kemudian kita coba untuk double exponential smoothing Holt. Kita kasih nama for double. Nah, itu fungsinya sama pakai Holt-Winters. Kemudian kita menggunakan datanya atau value-nya ini, gamanya false. Jadi nanti kita akan, kalau single ini kan dia pakai pembobot alpha dan beta. Jadinya kita coba run. Oke, setelah itu kita panggil for double. Nah, di sini kan sudah terlihat kalau semisal alfanya sekian, kemudian betanya sekian, gamanya false karena kalau double exponential smoothing itu kan hanya menggunakan pembobot alpha dan beta. Setelah itu kita melakukan perhitungan SSE-nya dapat berapa. Nah, untuk double exponential smoothing Holt ini dia mendapatkan SSE sebesar 865.413,2. Kalau semisal dibandingkan dengan hasil yang single tadi, dia single tadi mendapatkan 635.611,8. Jadinya untuk sementara ini yang paling kecil yaitu single exponential smoothing. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang triple. Kita beri nama for triple. Nah,
fungsinya sama menggunakan Holt Winters, kemudian data yang dipakai itu data karena dia menggunakan alfa, beta, dan juga gamma. Kita run, lalu kita panggil. Nah di sini smoothing parameternya untuk alfanya sekian, betanya 0, kemudian gammanya 0,310 sekian. Jadinya untuk triple ini menggunakan 3 pembobot. Nah, setelah itu kita lihat SSE-nya dari triple exponential smoothing Holt Winters-nya sendiri. Nah, dia menghasilkan sebesar 549.275. Jadi, apabila dibandingkan dengan hasil exponential smoothing atau SSE dari metode sebelumnya, untuk triple exponential smoothing Holt Winters ini dia memiliki SSE yang paling kecil. Oke, setelah itu kita untuk memudahkan untuk melihat hasilnya dari SSE ketiga metode tersebut, kita bisa buat ke dalam data frame atau ke dalam tabel. Jadi kita plotkan tiap metodenya itu memiliki SSE atau sum square error sebesar berapa. Jadi kita bisa bandingkan, oh yang paling kecil itu yang mana. Nah, untuk tabelnya ini saya beri nama all SSE. Kita run. Kemudian setelah itu kita bisa view tabelnya. Nah, di sini udah ada, jadi ada metodenya itu ada single exponential smoothing, terus double exponential smoothing Holt, triple exponential smoothing Holt Winters. Nah, di sini udah ada nilai SSE-nya. Jadi ternyata metode yang memiliki SSE paling kecil itu adalah triple exponential smoothing Holt Winters, sesuai dengan prediksi di awal karena dia dilihat dari grafiknya itu menunjukkan tren dan menunjukkan musiman. Jadi kita sedari awal memiliki perkiraan yang betul, yaitu menggunakan triple exponential smoothing Holt Winters. Nah, kita balik lagi ke code-nya. Nah, setelah kita tahu forecast yang tepat itu menggunakan tipe triple exponential smoothing, makanya kita mau coba semisal melakukan forecasting atau prediksi nih. Misal kita mau prediksi data 8 atau 9 atau 12 bulan ke depan terhitung dari data terakhir yaitu Desember 2019. Jadinya untuk data ini kan yang paling akhir itu data bulan Desember tahun 2019. Jadi semisal kita mau prediksi data di tahun 2020, semisal 8 bulan ke depan dari bulan Januari hingga Agustus, kita bisa pakai fungsi predik ini, kemudian kita pakai metode yang mana nih. Jadi kita pakai metode for triple yang sudah kita lihat tadi SSE-nya paling kecil, sehingga kita pakai tipe tersebut untuk forecasting. Nah, and ahead ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya untuk memprediksi 8 bulan ke depan. Sekarang kita coba. Nah, di sini sudah menghasilkan jumlah tiap bulannya di tahun 2020 selama 8 bulan. Jadi ini merupakan hasil prediksi yang didapatkan menggunakan triple exponential smoothing. Jadi kira-kira cukup sampai di sini untuk pembahasan mengenai exponential smoothing. Jika semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kendala saat ini, silakan kalian berusaha dulu di internet atau kalian teman-teman kalian saat ikut lebih dulu. Jadi kalian cukup cari diskusi ikut. Apabila kalian nanti diskusi ikut dan kalian masih bergerak solusinya, saya akan diskusi ikut dan kalian semisal nanti saya akan menjadi di mana. Jadi kalian tetap semangat dan semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian.